Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gaspol. Kita masih berbincang bersama Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion ataupun juga IPO, Bapak Deddy Kurniasyah. Pak Deddy, satu nama lagi yang cukup menarik yang muncul ini karena memang salah satunya adalah berlatar di salah satu daerah yang juga begitu populer, yaitu Pangandaran. Ibu Susi Pujastuti, bagaimana kans beliau dalam pertarungan Pilkada 2024, Pak? Kalau Susi Pujiastuti justru punya kecenderungan yang menarik ya. Kita punya banyak contoh lah, misalnya Tri Risma hari ini, misalnya Ibu Risma Tri wali kota Surabaya pada saat itu, yang karakternya pada saat muncul adalah karakter yang keras begitu ya, yang sebagian orang kemudian menafsirkan sebagai karakter yang tegas begitu. Lalu muncul misalnya di Jakarta ada Basuki Cahayapurnama, yang juga dengan karakter yang serupa lah ya, dengan ketegasan dan juga dengan ya eksploitasi komunikasi yang menurut saya tidak elit sebetulnya. Nah, Susi Pujiastuti ini juga muncul dengan kondisi yang serupa. Bagaimana kemudian dia populer dengan aktivitas di istana yang justru sama sekali tidak elit sebagaimana yang lain. Misalnya melepas sepatu, misalnya ya, merokok dan segala macamnya. Meskipun dalam situasi tertentu itu dianggap tidak pantas oleh sebagian pemilih begitu ya. Tapi karena tren politik kita dari kelompok yang cukup elitis di era SBY misalnya 10 tahun, tiba-tiba muncul Jokowi yang sederhana apa adanya itu, sehingga orang mudah bersimpati sekaligus terbangun empatinya untuk mendukung orang-orang yang semacam ini. Jadi kalau Susi Pujiastuti kemudian melakukan propaganda dengan tanpa mengubah aktivitas-aktivitas beliau sebagai yang seperti yang lalu-lalu, yang apa adanya segala macam, itu punya potensi disukai dari kelompok kelas bawah yang mungkin mereka secara ekonomi adalah kelompok pedesaan, begitu ya. Dari kelas sosial juga berada di wilayah-wilayah desa. Tetapi juga kelompok-kelompok yang kelas atas itu juga menyenangi karena mereka juga jenuh dengan orang-orang yang sejauh ini, utamanya adalah pejabat publik, itu adalah yang elit. Jadi ini justru akan menarik. Kalau bahkan dibandingkan dengan Deddy Mulyadi misalnya, yang sudah lebih awal misalnya, bagaimana dia fokus terhadap pemilih-pemilih dari desa, itu kan tidak dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena memang sejak awal dia berada di situ. Tapi kalau Susi Pujiastuti yang tidak. Bagaimana beliau kemudian menampakkan hal yang sebetulnya ekstrim, tidak dibiasakan oleh kelompok-kelompok pejabat begitu, tapi dia adalah pejabat yang kemudian muncul dari tingkatan nasional. Jadi ini menariknya di situ. Artinya dia akan dianggap elit sebagian orang, dia juga akan diterima juga oleh kelompok-kelompok yang berada dalam konteks yang menyukai kesederhanaan dan lain-lain begitu. Ini hanya tinggal bagaimana kemudian Susi Pujiastuti itu mengeksplor lagi kan aktivitas-aktivitas politiknya dia. Kalau misalnya ada yang tertarik kemudian bekerja dengan ekstra, tentu dengan waktu yang terbatas ini, saya kira bukan tidak mungkin Susi Pujiastuti bisa menjadi tokoh yang dalam tanda kutip tiba-tiba muncul nanti di akhir masa pertarungan itu. Oke, baik. Lantas dari hasil survei IPO sendiri, bagaimana pemasangan nama-nama tertentu nih Pak dalam satu pasangan ini yang paling tertinggi, lalu juga tahapan yang kedua, yang ketiga seperti apa nama-nama yang dipasang-pasangkan ataupun juga yang sempat diajukan kepada para responden? Kalau dalam catatan kami memang tokoh-tokoh yang populer itu akan cenderung bertahan dalam popularitasnya. Artinya ketika orang sudah sejak awal menyatakan akan memilih Ridwan Kamil, ya dengan siapapun Ridwan Kamil dipasangkan, RK tetap akan yang tertinggi. Tapi itu tidak lantas kemudian bisa dijadikan sebagai rujukan bahwa RK itu adalah tokoh yang mungkin ya sulit dikalahkan atau punya potensi menang. Kenapa? Karena dengan kondisi hari ini yang artinya masa pendaftaran masih lama, belum tentu terusung, kampanye juga belum dilakukan dan segala macam, itu ada potensi orang memilih Ridwan Kamil karena faktor tidak kenal yang lain atau tidak terfikir tokoh yang menjadi alternatifnya. Begitu juga dengan kelompok pemilih di Deddy Mulyadi misalnya, dalam elektabilitas yang dihimpun oleh IPO memang dia berada di posisi kedua. Ini pun sama, dipasangkan dengan siapapun dia akan tetap pada posisi kedua. Kenapa? Yaitu tadi lebih banyak faktor yang menentukan itu karena memang popularitas. Sepanjang belum ada tokoh baru yang muncul yang kemudian oleh publik itu dijadikan sebagai tokoh alternatif, maka tokoh-tokoh yang populer ini tetap akan populer di paling atas. Lantas seperti apa untuk selebriti yang masih nampang namanya Pak di Pilkada Jabar? Ini masih banyak yang keluar kah?
Ya, saya kira kalau di survei misalnya ya, sebetulnya nama-nama selebritis juga tidak terlalu mendapatkan perhatian dalam artian mereka belum belum melihat bahwa selebritis ini sebagai tokoh yang menentukan keterpilihan seseorang. Meskipun kalau ditanya apakah kenal dengan misalnya di Jawa Barat muncul nama Raffi Ahmad misalnya kan, kalau dari kelompok selebritis. Misalnya di wilayah-wilayah yang lebih kecil ada Hengki Kurniawan, ada Sahrul Gunawan misalnya. Terkadang publik itu belum begitu ingat bahwa mereka itu adalah tokoh-tokoh politik. Seringkali popularitasnya tinggi, tapi ketika muncul di elektabilitas mereka belum tentu diperhatikan. Kecuali memang kalau selebritis itu sudah menduduki di jabatan-jabatan publik, seperti misalnya Sahrul Gunawan atau misalnya Hengki Kurniawan misalnya. Tapi tokoh-tokoh yang baru saya kira tidak cukup mengkhawatirkan bagi rivalitas. Dan terbukti misalnya kalau kita berkaca agak ke belakang misalnya di pemilihan legislatif, kan banyak selebritis yang gugur di medan pertempuran. Artinya apa? Artinya keterkenalan mereka tidak menjamin kemudian elektabilitas itu terbangun begitu. Oke, jadi popularitas belum tentu bisa menaikkan elektabilitas seperti itu, Pak Didi. Baik, meskipun memang kalau kita melihat dalam tahapan di tanggal 27 hingga nanti di tanggal 27 Agustus hingga tanggal 21 September 2024 untuk tahapan pendaftaran, masih ada waktu tentu untuk para partai politik menyiapkan para calon-calon tersebut. Apa yang harus dilakukan partai politik ini, terutama di Jawa Barat nih Pak, agar betul-betul bisa mengusung nama yang nanti secara popularitas bagus dan elektabilitas juga bagus? Ya, yang pertama, sampai tanggal 21 September ya, itu belum ada tokoh yang secara definitif dipastikan lolos dalam proses pendaftaran. Artinya partai politik meskipun sekarang mereka sudah mengeluarkan rekomendasi, bukan tidak mungkin rekomendasi itu bisa dicabut atau bahkan diganti dengan nama lain. Kecuali pendaftaran di KPU-nya sudah berhenti, maka sudah pasti yang terdaftar adalah mereka yang akan terusung. Yang kedua, kita sulit sebetulnya berharap partai politik itu mengajukan nama-nama yang satu sisi punya elektabilitas bagus, sekaligus popularitas bagus, sekaligus juga kapasitas. Yang paling mungkin adalah partai politik akan memilih dari sisi popularitas dan elektabilitas, dengan tentu tambahannya adalah berkaitan kekuatan logistik. Karena itu saya kira sesuatu yang mungkin agak tabu didiskusikan, tapi itu sesuatu yang akan muncul dalam realitas politik kita. Jadi partai politik sejauh ini pasti akan melakukan seleksi terhadap dua hal itu, ditambah dengan satu, yaitu popularitas dan elektabilitas. Yang ketiga adalah kekuatan logistik mereka. Karena itu kan pasti akan menjadi perbincangan. Baik. Jadi PR-nya adalah partai politik harus mencari siapa tokoh yang kuat di popularitas, elektabilitas, dan tadi juga soal isi tas. Baik, terima kasih Pak Didi atas waktunya. Nanti lebih lanjut nanti kita akan berbincang ya Pak ya di lain waktu. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak Didi. Amin. Itu dia pemirsa, perbincangan kita bersama Direktur Eksekutif dari Indonesia Political Opinion, IPO, Bapak Dedy Kurniasyah. Dan jangan lupa nantikan Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 dan pastikan Anda hadir dalam Pilkada Serentak 2024. Anda pun bisa melihat tayangan kami melalui akun YouTube kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, saya Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.